Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaction. Ini keren sekali ya, Mas Gibran ya, sebagai PLT Presiden Republik Indonesia. Karena Pak Prabowo sedang kunjungan ke luar negeri, jadi sementara pemegang kendali pemerintahan itu Mas Gibran ya. Nah, ini bikin anak abah pasti kepanasan nih. Nah, keren, hari ini Mas Gibran pimpin upacara Hari Pahlawan ya. Bahkan sampai tabur bunga, keren banget ya. Ini pasti bikin anak abah kelojotan ya. Dan bagaimana komentar-komentar ya anak jenderal ya, para pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi terkait Mas Gibran yang mungkin banyak sekali pembencinya. Bahkan ada yang kelompok-kelompok sengkuni atau anak wabah itu ingin mengadu domba ya, ingin mengadu domba Mas Gibran dengan Pak Prabowo ya. Bahkan ada yang bilang Saididu itu kan, kalau nggak salah, Prabowo nggak percaya katanya sama Mas Gibran. Nah, ini gila sekali mereka ya. Pada kenyataannya ya, ini Pak Prabowo sangat percaya 100% kepada Mas Gibran ya. Dan tidak akan mungkin retak hubungannya dengan Pak Jokowi. Langsung saja kita simak video-videonya. Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Keren banget ya ini ya. Ini didampingi Menteri Sosial ya. Lapor upacara Jarah Nasional dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 siap dimulai. Laksanakan. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Adalah ketika Prabowo akan pergi keluar. Jurnalis bengek, pendukung Anies Baswedan, ya, pendukung Abah. Kau percuma jurnalis, tapi kau mengartikan ya perkataan Pak Prabowo di sidang kabinet kemarin itu suka-suka kau aja, menurut enaknya hati kau. Kau jangan membodoh-bodohi rakyat Indonesia kau. Provokator aja, menebar kebencian. Dibilang jurnalis bengek ini, dia bilang yang kemarin Pak Prabowo itu sidang kabinet sebelum dia berangkat ke luar negeri, dibilang si jurnalis bengek ini, itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran, karena ketika Prabowo akan pergi ke luar negeri, dia bilang di depan wartawan, para menteri harus komunikasi dengan saya. Kalau ada apa-apa bisa video call, harus dengan saya, jangan lewat wapres. Ini kan kita bacanya bingung ini. Saya menangkapnya bahwa Prabowo nggak percaya sama Gibran, tapi dengan menegaskan selama saya masih di luar negeri, langsung berhubungan dengan saya. Itu artinya Prabowo tidak percaya kepada Gibran. Kau, ya, stoplah memfitnah. Habis itu, kau ini janganlah provokator ke masyarakat bahwasanya Pak Prabowo itu tidak percaya sama Gibran. Lagian apa yang diucapkan Pak Prabowo tidak seperti itu. Kau aja mengarang-arang cerita. Ini aku bilang Maglen ya kan, anak abah ini semuanya stres, sedeng, penyakit hati permanen. Mana ada Pak Prabowo bilang kalau ada apa-apa bisa video call, harus dengan saya, jangan lewat wapres. Mana ada Pak Prabowo bilang gitu? Ada aja kau. Kau berobatlah, cek dulu mental kau, kejiwaan kau. Ya kan, semua kalian yang mendukung Anies Baswedan ya terkena gangguan jiwa.
yang dibilang Pak Prabowo pidatonya itu, ya kan, dibilangnya jika ada urusan mendesak jangan sungkan hubungi dia. Pak Prabowo itu berharap agar hubungan antara lembaga di pemerintahan di pemerintahan Pak Prabowo ya dengan semangat kesetaraan dan menjauhkan diri dari pola komunikasi yang protokoler, habis itu dan feodal. Jadi maksud Pak Prabowo itu ya kan biar solid, kayak dibilang Puan Maharani solid, nah, kayak gitu Pak Prabowo mau. Terus dibilang Pak Prabowo, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Posisi saya, kata Pak Prabowo, ya mungkin bisa dianggap sebagai pemimpin daripada tim kita. Terus dibilang Pak Prabowo, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama wakil presiden. Itu. Ya, tapi kita sama dalam kewajiban, tanggung jawab kita kepada rakyat. Itu maksud Pak Prabowo. Mana ada dibilang Pak Prabowo, ya, video call harus dengan saya, jangan lihat wapres. Inilah kau, ya tukang fitnah. Pak Prabowo bilang itu, saya menerima mandat dari rakyat bersama wakil presiden. Dari mana ceritanya? Pak Prabowo tak percaya sama Gibran. Kau pun bengak kok. Seandainya Pak Prabowo tidak percaya sama Gibran, kan nggak mungkin Gibran itu dimintanya sama Pak Jokowi untuk menjadi wakil dia. Kau jangan goreng-goreng lah masalah ini. Seolah-olah ya kan Pak Prabowo itu tak percaya sama Gibran. Kalian ini mau mengadu domba Pak Prabowo sama Gibran, ya kan? Tapi nggak jalan-jalan, nggak bisa. Karena apa? Pak Prabowo tahu kalian itu siapa. Terus dibilang Pak Prabowo lagi ya kan. Pak Prabowo menekankan pentingnya komunikasi secara aktif terbuka selama dia berada di luar negeri. Kan sekarang zaman udah modern. Jadi Pak Prabowo bilang ya memastikan bahwa koordinasi dapat terus berlangsung melalui video konferensi. Paham nggak kok video konferensi? Video rame-rame, bengak. Tapi kata Pak Prabowo, kalau hal-hal rawan tak perlu lewat telepon. Zaman modern ini banyak telinga yang ingin mendengar, termasuk kau lihat disindir Pak Prabowo. Pak Prabowo menyindir kalian and the gang. Karena kan kalian punya penyakit hati tuh. Yang benar aja kalian belok-belok kan jadi salah, supaya kelihatan bahwasanya Pak Prabowo itu tidak suka sama Gibran. Banyak-banyak lah kalian menggoreng-goreng seolah-olah Pak Prabowo itu tak percaya sama Gibran. Padahal Bapak Prabowo percaya 100% sama Gibran. Cuman kalian aja ya kan, nggak bisa juga kalian adu domba Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh menyindir kalian. Kalau ada hal-hal rawan tuh jangan melalui telepon. Karena apa? Banyak kali telinga-telinga kayak kalian ini mau mendengarkan. Orang-orang punya penyakit jiwa, penyakit hati permanen yang ingin memakzulkan Gibran. Ternyata nggak bisa juga. Ya, kata Pak Prabowo juga, kalau saudara-saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting silakan, saya membuka pintu. Ya, Pak Prabowo itu bermaksud kalau ada hal-hal penting nggak apa-apa dibicarakan sama dia walaupun dia di luar negeri. Sekarang kan zaman udah modern, teknologi sudah canggih, jadi bisa konferensi pakai video call rame-rame, ya. Nggak ada dibilang Pak Prabowo ya. Kalau ada apa-apa bisa video call harus dengan saya, jangan lewat wapres. Ini lah kau fitnah lagi. Fitnah kau tuh terlalu bengak sebenarnya. Mengada-ngada cerita, nggak takut dosa kau. Semua pendukung Anies Baswedan ini nggak takut dosa, fitnah aja. Yang dimaksud Pak Prabowo itu ya kan supaya timnya Pak Prabowo, tim merah putih itu ya solid, kompak. Jadi kalau ada apa-apa mereka boleh bincang rame-rame melalui video call. Begitu. Rakyat Indonesia jangan mau digoreng-goreng isu-isu fitnah seperti ini. Ini ya jurnalis bengak ini ya dia mengadang-ada cerita. Itu dalam hayalan dia, halusinasi dia. Dia mentafsirkan sendiri apa yang dibicarakan Bapak Prabowo. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak seperti yang dia bilang. Dia cuma menggoreng-goreng ya kan, biar orang benci sama Gibran.
semakin kau fitnah Gibran, semakin tinggi Allah mengangkat derajatnya. Percayalah kau. Ya, kau tahu nggak? Belajar agama kau kalau nggak tahu kau. Ya, barang siapa ya yang menghina pemimpinnya, Allah akan menghinakan dia. Kalian dan gengnya semua akan dihinakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan cara ya, mulut-mulut kalian itu kan suka fitnah. Rakyat Indonesia sudah pandai. Semua sudah bisa diakses melalui internet. Apa yang kau ucapkan itu semua tak benar. Orang bisa ngeceknya di internet apa yang dibicarakan Pak Prabowo. Jadi aku minta sama kau, zaman sudah canggih brother. Kau bilang kayak gitu, rakyat Indonesia gak akan percaya. Karena Pak Prabowo tidak pernah berkata itu. Mereka bisa ngeceknya langsung di video yang diucapkan Pak Prabowo. Rakyat Indonesia, berhentilah mengikuti orang-orang bengak seperti anak-anak Abah, kelompok barisan sakit hati yang hanya ingin sekali Anies Baswedan ya mempunyai kekuasaan di negara Republik Indonesia ini. Berhentilah mengikuti orang-orang seperti ini yang kerjanya cuma memfitnah. Ya kan? Kita ini sebagai rakyat Indonesia yang baik, ya. Kalau benar kita benarkan, salah kita salahkan. Tapi anak Abah nih nggak ada yang benar, semua salah. Ya, rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Said Didu makin stres, tambah sedeng Said Didu. Ya, apalagi setelah Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi, tambah sedeng Didu and the gang. Didu bilang rusaknya Prabowo itu karena Jokowi. Tapi kenapa sudah nggak ada yang berani menyalahkan Jokowi? Dari pembicaraan tadi, saya punya hipotesa. Hipotesa itu dugaan. Negara tidak akan pernah selamat selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi. Itu hipotesa pribadi saya. Jadi agenda kita adalah bagaimana menyingkirkan virus-virus Jokowi di diri Prabowo. Itu agenda kita. Ngeri kali Didu. Didu, cobalah kau cek kejiwaan kau. Ya, kau ini udah betul-betul sedeng kau. Pak Prabowo yang berjumpa Pak Jokowi, kalian semua kepanasan. Ya, kalian fitnahlah seolah-olah ya kan Pak Jokowi itu membawa virus ke dirinya Pak Prabowo. Habis itu kalian bilang ya selama Prabowo tidak lepas dari Jokowi, ya negara tidak akan pernah selamat. Kau Didu, ya jangan ngarang-ngarang cerita kau. Selama Bapak Prabowo masih bersama Bapak Jokowi, negara Indonesia ini akan selamat dari orang-orang seperti kau dan geng kau. Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Mantap sekali ya pidato Mas Gibran di acara penutupan Rakornas Kepala Daerah seluruh Nusantara. Pembukaannya dilakukan oleh Presiden Prabowo, penutupannya dilakukan oleh Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Auranya sangat terpancar. Baru kali ini gua melihat ya pidato seorang wakil presiden muda trending 1 di YouTube. Trending 1 di YouTube. Baru 22 jam yang lalu yang menonton sudah sekitar 811.000 dan trending 1 di YouTube. Kalian yang belum subscribe channelnya Presiden Prabowo, kalian subscribe, dan juga wakil presidennya kalian subscribe, oke, biar kalian tahu kegiatan presiden dan wakil presiden. Jadi sekali lagi ya, Mas Gibran menekankan tidak ada program lain selain programnya Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada visi dan misi lain selain visi dan misi Bapak Presiden Prabowo. Dan ini di kesempatan ini gue ingin mengungkapkan
Bagi kalian yang merasa katanya pendukungnya Pak Prabowo yang sampai sekarang belum bisa menerima keadaan Mas Gibran, kalian flashback deh ke tahun 2024 ketika Pak Prabowo akan mencalonkan diri sebagai presiden. Beliau berkali-kali mengatakan kepada orang-orang terdekat, Pak Prabowo tidak akan maju. Ya, tidak akan maju sebagai presiden kalau tidak ada restu dari Bapak Jokowi. Ya, ini bagi kalian yang sampai sekarang masih tidak mau menerima keberadaan Mas Gibran. Kalian mau tidak mau, Mas Gibran tetap wakil presiden. Kalau memang kalian itu pendukungnya Pak Prabowo, kalian contohlah ya patriotisme seorang Bapak Prabowo. Kalau kalian seperti itu nggak ada bedanya kalian dengan pendukungnya Anies ataupun Ganjar. Pidato sang wakil presiden Gibran Rakabuming Raka layak untuk diapresiasi. Banyak orang yang mencatat bahwa pidato tanpa teks dari Gibran Rakabuming Raka adalah sebuah capaian kualitas dan kompetensi yang tidak main-main dari seorang Gibran untuk membuktikan dirinya bahwa ia layak dan pantas untuk menyandang jabatan sebagai wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Bagaimana kita memberi telaah terhadap pidato sang wakil presiden Gibran terkait dengan banyaknya upaya mendemigrasi dan melemahkan bahkan bernada nyinyir terhadap Gibran yang masih dianggap anak kemarin sore. Tetapi pidato tanpa teks Gibran adalah sebuah sinyal bahwa Gibran mampu menundukkan bahkan menyerang balik mereka-mereka yang nyinyir untuk menunjukkan bahwa ia kompeten dan ia membungkam siapapun yang masih meragukan status dan keberadaan seorang Gibran. Bagaimana pemikiran teori kambing hitam yang saya ingin jadikan sebagai tesis kali ini untuk melihat bahwa Gibran adalah tokoh yang dilahirkan oleh demokrasi dan siapapun yang muda yang belum berpengalaman ketika diberi sebuah tanggung jawab, ia tidak lari dari tanggung jawab, tapi ia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Teman-teman, teori kambing hitam yang diungkapkan oleh seorang sosiolog antropolog bernama René Girard adalah sebuah teori yang sering dipakai untuk membaca fenomena sosial, politik, dan kebudayaan terkait dengan hubungan antara mayoritas dan minoritas. Minoritas seringkali dikambing hitamkan oleh karena mereka seringkali dikorbankan terkait dengan berbagai macam isu, termasuk isu pembangunan, isu konflik sosial, dan segregasi dalam masyarakat yang selalu membuat yang minor itu mengalami persoalan-persoalan yang sulit untuk dihindari. Nah, kali ini tesis penting yang kita mau pakai dari teori kambing hitam adalah ketika René Girard berkata bahwa teori kambing hitam itu juga bisa menjelaskan bagaimana seorang yang dibenci, seorang yang ditolak, seorang yang diremehkan, seorang yang disandangkan status sebagai orang yang tidak mampu, tidak cakap, bahkan khusus terhadap Gibran, ia seringkali dianggap sebagai anak haram demokrasi. Tetapi pidato sang wakil presiden Gibran itu menempatkan Gibran sebagai sosok yang berbeda. Ia adalah anak sah, anak kandung yang sah dari demokrasi kita yang sadar kita pilih bersama-sama. Dan karena itu ketika René Girard berkata bahwa orang yang dibenci itu sebetulnya adalah orang yang diidolakan. Jadi salah satu tesis penting dari teori kambing hitam René Girard itu adalah orang yang dibenci itu adalah orang yang sekaligus
diidolakan. Mereka yang dibenci tetapi yang diidolakan seringkali kemudian ditolak baik secara verbal maupun sikap kebatinan. Bahkan orang-orang yang dibenci secara sadar, bahkan hendak dilenyapkan hidupnya, itu adalah sinyal bahwa kita sebetulnya adalah orang yang mencintainya, orang yang mengidolakannya. Karena itu teman-teman, ketika kita melihat bagaimana sosok Gibran itu seringkali dikuyo-kuyo, kemudian seringkali diposisikan sebagai orang yang tidak cakap, tidak mampu, jangan-jangan teman-teman, teori kambing hitam bisa memperlihatkan kepada kita, semakin kita menyerang dia, semakin kita menghabisi dia, maka ketahuilah, teori kambing hitam bisa memberikan jawaban yang sangat cerdas, bahwa kita yang berusaha untuk menghabisinya, maka kita sebetulnya adalah orang yang sangat mengidolakannya. Bangsa yang besar, janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Saudara-saudara, rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Saudara-saudara, kritik dengan baik, koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan.